Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom Kak Mali. Shalom. Sudah mandi Kak Mali? Sudah. Oh sudah. Tentunya kakak-kakak yang di sini juga sudah mandi ya? Iya, kita kan mau beribadah kepada Tuhan. Biarpun adik-adik masih di rumah, adik-adik juga harus sudah mandi, sudah siap, sudah sarapan pagi ya. Ya, yuk kita akan memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Tidak boleh sambil tiduran loh ya. Harus sungguh-sungguh, walaupun ibadah di rumah harus sungguh-sungguh. Oh, nggak boleh tiduran, nggak boleh sambil makan, nggak boleh mainan mainan HP buat selfie nggak boleh. Harus fokus memuji Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita nyanyikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
selamat pagi, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan yang boleh kami terima di setiap kehidupan kami, di setiap kehidupan anak-anak Flensisi yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati dan berkat-Mu senantiasa baru setiap pagi diterima oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun anak-anak masih ibadah di rumah, tetapi Engkau hadir, Engkau yang berkarya atas ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, shalom ya. Ya, siapa yang pagi hari ini mau olahraga? Yuk, biar badan kita sehat, kuat, kita dapat memuji Tuhan. Yuk, kepak-kepakkan tangannya. Sambil gerakan boleh berdiri. Memuji
biar kita memiliki badan yang sehat, biar kita dapat memuji Tuhan selalu. Yo, siapa yang masih ingat hari Minggu temanya tentang apa ya? Ayo, masih tentang kesabaran. Siapa yang cerita hari Minggu? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Kak Tami ya yang cerita. Kak Pali masih ingat dah. Ayo. Ya, Kak Tami cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh biar sabar menghadapi apa? Menghadapi hujan yang lama di atas bahtera. Yuk kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Biarlah anakmu boleh duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di setiap kehidupan anak-anak Glen Sisi. Walaupun mereka belum mengerti, tetapi kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, Engkau sendiri yang akan beracara kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih dan silakan duduk ya adik-adik, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang kami alami setiap hari. Sebentar kami merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kalian buka Alkitab kalian. Kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 2. Buka Alkitab kalian ya. Efesus 4 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Adik-adik, gak terasa ya 1 tahun ini kita lalui. Banyak suka, banyak duka yang kita rasakan. Kita bisa bahagia, kadang kita juga sedih. Itu kita rasakan dalam 1 tahun ini. Firman Tuhan pagi ini mengajak kepada kita semua untuk selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Maksudnya begini, dalam melalui hidup kita tidak boleh menyombongkan apapun juga. Kita tidak bisa menyombongkan kepandaian kita. Kita nggak bisa menyombongkan kekayaan kita. Tetapi biarlah kita rendah hati. Apa yang terjadi saat ini, di 1 tahun ini, Tuhan mengajar kita bahwa semua yang ada di dunia ini itu dalam pengaturan Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh berbangga, oh ini loh aku orang hebat, aku orang pinter. Oh ini loh aku anak orang kaya. Enggak bisa. Kita diajar untuk rendah hati. Jangan mengandalkan apapun juga. Belajar untuk rendah hati. Tidak berkata sombong. Tidak mengucapkan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Itu kita belajar rendah hati. Yang kedua, kita belajar lemah lembut. Saya percaya adik-adik di sini hampir 1 tahun ini kalian berusaha untuk tidak marah-marah. Kalian jenuh, kalian bosan, hawanya marah, tapi Tuhan mengajar kepada kita untuk tetap lemah lembut. Adik-adik tidak boleh marah-marah. Dan yang terakhir, Tuhan mengajar kita untuk sabar. 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, tidak boleh sombong. Tidak boleh marah-marah. Kita harus lemah lembut. Yang ketiga adalah sabar. Sabar menerima keadaan sampai nanti semuanya kembali normal, ya. Tidak cuma 3 hal itu, tapi kita harus juga menunjukkan kasih kita kepada semua orang dalam hal saling membantu. Bagaimana di rumah, misalkan mamah butuh bantuan kita untuk menyapu, ada kotoran, debu, kita tidak usah disuruh, tapi kita ambil sapu, kita sapu dan kita pel. Itu saling membantu. Mamah mencuci piring, adik-adik
ayo mah saya bantu saya untuk mencuci piring. Ya, pagi ini sekali lagi saya ingatkan kepada semua adik-adik, belajar untuk rendah hati. Tidak sombong, tidak mengandalkan apapun, tetapi terus berkata ramah kepada semua orang. Yang kedua, lemah lembut, tidak marah-marah, tidak bentak-bentak ke orang tua atau bentak-bentak ke siapapun, tapi lemah lembut menjawab pertanyaan, ya. Yang ketiga, sabar menerima keadaan ini. Saya percaya keadaan pasti akan kembali normal. Hanya menunggu kesabaran kita. Terus adik-adik berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menolong kita semua. Mengapa kita harus sabar? Mari kita belajar kepada Bapak segala bangsa, yaitu Abraham. Abraham itu adalah orang pilihan Tuhan. Dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham ini menerima janji Tuhan. Abraham ini menanti dengan sabar, tidak marah-marah, tidak mengeluh, tidak ngamuk-ngamuk, tapi sabar menerimanya, ya. Dan suatu saat Abraham ini percaya akan menerimanya. Kita belajar apa yang dilakukan Abraham. Abraham dengan sabar melewati hari-harinya dengan bersyukur dan memuji menyembah Tuhan. Adik-adik, ayo kita belajar sabar. Seperti Abraham, menerima segala sesuatu dengan sabar sampai Tuhan menyatakan menggenapi janjinya, ya. Sampai Tuhan menggenapi janjinya. Adik-adik sabar sampai Tuhan memulihkan segala sesuatu dan kita kembali boleh sekolah. Adik-adik harus sabar menerima keadaannya sambil berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita menunggu sampai kapan? Sampai Tuhan memulihkan segala sesuatu. Mengerti adik-adik? Ya. Ada 4 hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, rendah hati. Tidak sombong, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata mencemooh orang lain, tetapi selalu rendah hati. Yang kedua, kita lemah lembut. Tidak marah-marah, tidak bentak-bentak orang, tidak jengkel sama orang. Kita lemah lembut ketika menjawab pertanyaan orang. Yang ketiga, kita belajar sabar dengan segala sesuatu. Tidak mengeluh, selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Khususnya kalau saat ini kita di rumah, membantu pekerjaan orang tua yang di rumah, dan terus bersabar. Tuhan pasti akan berkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau mengajar kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap lemah lembut, untuk tetap terus bersabar, dan terus menunjukkan kasih kami kepada semua orang. Tuhan, pimpin kami sehingga kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tugas kalian di rumah adalah olahraga pagi bersama keluarga kalian. Jangan lupa di video dikirim ke grup Elim MCC. Terima kasih.